Selamat pagi teman-teman. Gue Yusuf Seki Satrio. Gue masih pelajar. Gue belajar di salah satu SMK yang ada di Jakarta. Terus di video kali ini gue juga mau ngasih tahu ke kalian bahwa video ini benar-benar gak gue edit, benar-benar murni apa yang terjadi di sini. Gak ada, pokoknya benar-benar bersih dari editan. Terus tema video gue kali ini adalah virus corona. Sebenarnya ini tugas juga sih dari guru gue, cuma berkebetulan dengan keresahan gue selama sekitar kurang lebih 2 bulan mengenai virus ini. Jadi gue sekaligus mengambil nilai, sekaligus juga gue menumpahkan keresahan gue di video ini. Jadi nanti gue bakalan ngasih tahu ke kalian apa itu corona, terus langkah-langkah kebijakan pemerintah, terus ada kayak kayak pencegahan kita gitu-gitulah, pokoknya banyak. Yang pertama, coronavirus itu dia itu sebenarnya virus yang menular dari hewan ke manusia. Awal sumbernya ini dari Wuhan, Cina, yang mana terdeteksi di Wuhan itu baru sekitar bulan Desember 2019 kalau nggak salah. Terus sampai ke Indonesia, yang mana kasus pertama di Indonesia diumumkan itu pada tanggal 2 Maret kalau nggak salah, langsung sama Presiden Jokowi. Datanya itu Maret 2020, yang mana si pasien ini adalah ibu dan anak yang tertular dari salah satu warga Jepang yang setahu gue berdomisili di Malaysia. Terus dia sempat ketemu gitu kalau nggak salah guru dansa deh. Nah, 2 Maret tuh kasus pertama mulai muncul. Sebelum jauh-jauh itu, sebelumnya juga ada Italia yang lebih dahulu diserang oleh virus ini. Cuma Indonesia ini datangnya belakangan gitu. Terus lanjut, korban semakin naik, setiap harinya makin ada peningkatan, sampailah di mana ada sekitar 227 kasus di tanggal 18 Maret 2020. Nah, ini tuh cukup mengkhawatirkan ya bagi gue, karena dari 2 pasien selama beberapa hari itu langsung melonjaknya dengan cepat. Kayak ini tuh benar-benar udah parah banget sebenarnya di tanggal seperti itu, di tanggal kayak gitu sebenarnya udah parah banget menurut gue. Terus di sini gue juga lihat di tanggal 31 Maret kemarin 31 Maret, update terbarunya itu sekitar 1528 kasus positif. Gila, ini cukup banyak banget sih menurut gua. Yang mana total pasien sembuh itu baru 81 orang, sedangkan presentasi kematian tentang virus corona ini tuh sudah sampai 8,43% di tanggal 23 Maret. Jadi bayangkan gimana banyaknya nih kasus, bayangkan gimana sulitnya pemerintah menangani ini semua. Sebenarnya nggak sulit, sebenarnya kalau nanganinnya cepat nggak sulit. Terus langsung sama WHO untuk menyarankan bahwa
cara yang paling efektif untuk saat ini mengetahui kasus COVID-19 ini adalah dengan melakukan rapid test. Nah, cuma ya itulah, kita rapid test cuma agak telat gitu. Langkah-langkah pemerintah yang diambil tuh agak telat menurut gua. Kalau di Indonesia itu menurut laporan Reuters yang gua ambil ya, Indonesia itu baru melakukan setidaknya 1,4 orang per 1 juta orang yang baru melakukan rapid test itu di tanggal 20 Maret. Gue gak tahu angkanya kalau sekarang, ini gue baru bahan materi yang kemarin. Terus di Malaysia, pokoknya kayaknya paling parah di Indo deh, soalnya melonjaknya tuh cepet gitu. Kalau Singapura yang gue amati ya, dia langsung kayak melakukan kebijakannya tuh langsung tepat gitu, kayak langsung menutup semua gitu, tempat-tempat penting gitu-gitu. Sama kayak Korea Selatan, langsung rapid test dia, yaitu Korea Selatan seingat gua setiap harinya mengecek sekitar 15.000 orang, 15.000 orang iya, untuk dicek setiap harinya. Dan dia waktu itu sempat dapat angka 3.000 kasus, mencapai 3.000 kasus kalau nggak salah. Dan ini sebenarnya patut dicontoh untuk pemerintah Indonesia ya. Kita melihat negara-negara sekitar untuk mengatasi gejala ini. Kita bisa lihat Korea Selatan, kita bisa lihat Singapura, kita bisa lihat yang lain-lain seperti Cina juga menurut gua keren sih dia langkahnya. Dia langsung menutup Wuhan, yang mana ini adalah senternya gitu, langsung ditutup sama dia. Terus gue dengar berita bahwa di tanggal berapa gitu di Wuhan ini benar-benar 0% kasus corona, sampai yang ibaratnya dokter di sana itu udah lepas masker. Pokoknya tenaga medisnya udah benar-benar inilah ibaratnya udah senang lah. Terus paling itu sih yang gue iniin tentang perkembangan kasus corona ya. Terus gue mau ngebandingin nih kebijakan pemerintah DKI sama kebijakan pemerintah pusat yang selama ini, yang sampai sekarang ada gitu. Yang pertama itu konferensi pers Gubernur Anies tanggal 15 Maret. Itu tuh isinya tentang yang gue ambil simpulannya tuh beberapa diantaranya adalah mengurangi kontak antar warga. Itu ada himbauan yang pertama. Gila sih emang itu saat itu menurut gue langkahnya tepat banget untuk mencegah penularan yang lebih tinggi gitu. Terus mengimbau para perusahaan atau lain-lain untuk melakukan pekerjaan dari rumah atau yang biasa kita kenal dengan work from home, WFH. Terus penutupan tempat hiburan ini waktu itu masih beberapa yang gua amati, belum semuanya, masih ada lah beberapa tempat hiburan yang masih dibuka. Terus himbauan buat pelajar untuk belajar di rumah selama 2 minggu. Ini di tanggal ini tuh gue ngerasa kayak Gubernur Anies menangani lebih cepat daripada Bapak Presiden Jokowi gitu. Langkahnya tepat. Ketika kasus melonjak, kebijakan tepat langsung diambil sama dia. Terus juga di hari itu pembentukan gugus tugas
itu mengikuti Kepres nomor 7 tahun 2020. Terus lanjut ke tanggal 19 Maret. 19 Maret itu Gubernur Anies ya, dia konferensi pers di Balai Kota tentang bukan pelarangan sih, lebih tepatnya anjuran untuk melakukan kegiatan ibadah di rumah masing-masing. Dan itu disampaikan oleh, kalau nggak salah, 5 pemuka agama dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, ada maksud di situ. Di situ juga banyak menuai pro kontra sih menurut gua. Kayak ada orang-orang yang kayak entah lu bener-bener niat untuk ibadah pada Allah juga nggak tahu gua atau gimana. Lu seolah-olah tuh kayak, lu ngapain sih ngikutin anjuran gubernur? Ngapain lu takut sama corona? Lu takut tuh sama Allah. Ini menurut gue yang kayak, lu tuh manusia paling goblok, apa ya, nggak beretika gitu. Lu udah dikasih yang baik malah ngelunjak. Toh juga emangnya kalau misalkan lu pada nih yang bilang kayak gitu, emang setiap harinya lu ke masjid? Enggak kan. Paling juga ya lu tuh cuma pasukan yang bilang ini kebijakan pemerintah yang salah. Menurut gue tuh ini bagus pemerintah kayak gini. Jadi kita menekan angka penularan virus ini dengan tidak melakukan kegiatan ibadah bersama. Pro-nya di sini tuh menurut gue kayak kita lebih bagus sih menekan tadi gue bilang, menekan penularan virus itu loh jadi lebih kecil agar si virusnya ini tidak mudah menyebar. Terus lanjut di hari di hari tanggal 23 Maret, mana di situ lonjakan pasien cukup tinggi menurut gua. Terus ada pelarangan, benar-benar larangan, sanksi dibubarkan bila ada orang-orang yang berkumpul. Terus di tanggal itu juga pemerintah DKI menerima bantuan dari sebuah badan, kalau nggak salah lupa gue nama badannya itu apa, menerima kurang lebih 100.000 atau 1.000 APD untuk para tenaga medis yang bekerja menangani virus COVID-19 ini. Terus di tanggal 26 Maret total kasus positif yang di Jakarta ya sekitar 495 orang positif, 29 sembuh, 48 meninggal, 50 tenaga medis, tenaga kesehatan itu dia terpapar si COVID-19 ini. Terus di hari itu juga gubernur langsung menginstruksikan bahwa rapid test ini harus dilakukan kepada seluruh awak tenaga medis. Soalnya ketika nantinya tenaga medis banyak yang terpapar, tentu lebih bingung lagi pemerintah gimana cara ngatasinnya. Terus di tanggal itu juga Pak Anies mengasih fasilitas hotel buat para tenaga medis biar dia nggak pulang balik, maksudnya ke keluarganya, takut keluarganya ngeri kenapa. Makanya diberikan fasilitas berupa hotel yang kalau nggak salah sekitar kapasitasnya itu 220 kamar dengan kurang lebih 700 pokoknya 220 kamar deh, lupa gue kalau kasurnya berapa, pokoknya sekitar segitu. Terus kayak pembatasan
penggunaan Transjakarta, MRT, terus KRL di situ udah mulai membaik. Yang sebelumnya kalau kita bisa lihat kayak Transjakarta, apalagi pas baru-baru pertama tuh pas tanggal 16 Maret apa 17 Maret, gila itu yang namanya antrian sampai 200 meter tuh antrian Transjakarta di mana gitu, lupa gue daerah. Terus KRL juga yang sempat bermasalah waktu itu, sampai banyak banget, sampai benar-benar numpuk. Untungnya pemerintah DKI sangat antisipatif lah, sangat mengantisipasi ini, kayak langsung nggak apa-apa, normal aja lagi, tapi dengan pengaturan penumpang yang lebih baik gitu. Kalau kita bisa lihat sekarang MRT itu kayak ada satu bangku, satunya kosong, baru satu bangku didudukin lagi. Bagus sih kayak gini, gue dukung banget pemerintah tuh geraknya cepat gitu. Jadi nggak nunggu rakyatnya sengsara dulu baru gerak. Terus berlanjut ke tanggal 28 Maret, di situ kenaikan angka cukup tinggi menurut gue, 603 pasien positif, diantaranya 62 meninggal. Nah, terus juga di tanggal ini Pak Anies memperpanjang status tanggap darurat dari yang awalnya cuma sampai 5 April, terus naik ke tanggal 19 April ya, jadi diperpanjang ke tanggal 19 April. Terus lanjut tanggal 30 Maret angkanya juga makin melonjak tinggi, langsung 720 positif, banyak lah. Terus ada 2288 ODP, masih ada sekitar 1000 PDP, terus banyak yang meninggal, banyak lah pokoknya. Terus langsung pemerintah DKI juga langsung menyuruh bahwa RT, RW, PKK, terus lurah, camat untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya si COVID-19 ini dan pencegahannya, lain-lain. Terus juga pengajuan karantina wilayah yang diajukan oleh Pemda DKI, banyak lah pokoknya di tanggal itu. Terus yang baru gue tangkap di kemarin tuh pemerintah pusat ya, kita bahas pemerintah pusat sekarang. Pemerintah pusat melakukan langkah-langkah yang mana menurut gue ini cukup baik lah dalam menangani si COVID-19 ini. Gue sempat mengutip arahan Presiden Jokowi di tanggal berapa ya? Tanggal 15 Maret, iya nggak salah. Yang mana di sini pemerintah pusat juga geraknya cepat, membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 diketuai oleh Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo. Terus tanggal itu juga Pak Jokowi
meminta kepada seluruh gubernur dan kepala daerah untuk memonitoring daerahnya masing-masing dan berkonsultasi dengan pakar medis dalam menelaah situasi ini. Tapi di sini menurut gua agak ini ya, Pak Jokowi bilang bahwa meminta rakyatnya untuk tenang, terus tidak panik, tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran virus ini bisa kita hambat. Iya sih benar, kita nggak boleh panik. Cuma gimana ya Pak? Menanganinya itu lambat pemerintah pusat menurut gua. Kita tuh udah keburu parno gitu menurut gua dengan adanya virus ini gitu. Tentang panic buying, beli makanan banyak tuh sampai bener-bener gue nyari vitamin C nggak ada di setiap Alfamart, Indomaret nggak ada. Itu menurut gue kesalahannya sih, kayak jangan panik, tapi ya, anjuran itu tuh nggak terjadi di masyarakat bawah. Di bawah pemerintahan tuh nggak kayak gitu. Kita semua tuh panik, kita takut menghadapi wabah ini gitu sebenarnya. Kenapa sih kita takut? Kenapa kita bisa takut? Pertama menurut gue karena kita nggak siap dengan adanya virus ini. Ini tuh kayak lu tinggal di suatu daerah, terus daerah itu kena bencana tsunami. Nah, kita tuh kayak ya udah pasrah aja. Kita mau kena, kita nggak kena. Tapi menurutku iya, bahaya virus ini emang sama kayak bahaya tsunami, cuma kita bisa menanggulanginya terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan kita cuma diem aja, kita langkah pemerintah juga lemot-lemot aja, ya udah kita harus terima dengan ketidaksigapan kita di hari-hari sebelumnya. Setelah gue lihat ya, kalau yang gue lihat setelah Pak Jokowi mengumumkan bahwa pertama kali ada kasus di Indonesia, ya udah nggak ada anjuran untuk, bukan nggak ada anjuran sih, nggak ada kayak seruan untuk tetap tinggal di rumah. Malah setelah tanggal 2 Maret itu gue melihat ya jalanan masih biasa-biasa aja gitu, belum ada yang berubah. Menurut gue itu sih salahnya. Terus berlanjut ke juga kayak ketidaksigapan kita itu juga didukung dengan lemahnya komunikasi publik gitu, terus minimnya kesiapan teknis dan medis. Banyak lah pokoknya kekurangan pemerintah waktu itu pas awal-awal. Terus juga gue sebenarnya nggak peduli sih dengan virus ini juga. Gue sebenarnya nggak terlalu memikirkan lah, ibaratnya nggak terlalu mikirin kayak apaan sih, kayak ini virus udahlah bodo amat. Gue juga awalnya kayak gitu sebenarnya. Terus gue mikir gitu, oh bahaya juga ternyata, gue harus melindungi diri gue gitu. Gue pertama mikir ini virus nggak ada apa-apanya ya karena pemerintah juga biasa aja nanganinnya, nggak kita harus gimana kita nggak kayak gitu. Jadi gue mikirnya ya udah, ngapain sih kita harus takut, harus gimana. Ya udah, kalau pemerintah nggak nyaranin apa-apa, kita sebagai rakyatnya juga bodo amat gitu.
lanjut kita ke masalah eh, kesiapsiagaan teknisi medis itu. Gila sih, gue kemarin nonton di sebuah acara di stasiun televisi tuh, ada dokter di situ. Dia bicara kalau alat pelindung diri kita buat tenaga medis yang bekerja untuk menangani itu kurang banyak gitu. Itu menurut gue cukup gitulah, susah gitu gue ungkapinnya kayak gimana. Gue pokoknya kecewa berat gue sama pemerintah DKI. Gue salut lah dengan beberapa kebijakannya, tapi gue juga agak kecewa juga gitu. Terus dengan pemerintah pusat lebih parah sih gue kecewanya. Gue kecewa dengan pemerintah pusat yang tadi ketidaksigapan mereka gitu. Banyak lah kita kalau bahas si virus ini tuh nggak bakalan kelar kalau misalkan nggak ada langkah konkret dari pemerintah pusat untuk menangani kasus ini. Tapi yang gue dengar kemarin sih di Solo udah clear masalah, udah selesai, udah nol positif. Tapi nggak tahu waktu itu kemarin beberapa yang lalu gitu, beberapa hari yang lalu wali kota Solo bilang gak sih gitu aja. Gue sih lebih menyayangkan ya tentang tindakan-tindakan yang pemerintah pusat ambil. Terus juga Pak Jokowi juga, mohon banget untuk Pak Jokowi, menurut saya Pak, ini adalah peran penting Bapak diperlukan di sini. Bahwa kalau yang saya dengar ya dari Bung Rocky Gerung, pemimpin itu diingat karena bekas sesuatu yang dia tinggalkan. Harus ada bukti otentik dengan yang apa yang terjadi ketika terjadi di zaman pemerintahannya dia. Nah, ini menurut saya peluang untuk Pak Jokowi membuat sebuah pemikiran di masyarakat bahwa Presiden Jokowi ini nggak cuma presiden tempelan, tapi memang meninggalkan bekas yang cukup baik di pemikiran masyarakat untuk menangani virus COVID-19 ini. Cuma menurut saya lagi ya, ini gimana ya, pemerintah pusat tuh terutama Pak Jokowi langkah-langkahnya kurang ngegertak lah, kurang nampol, kayak nanggung langsung aja Pak, Bapak keluarin hukum aja tuh. Kalau ada yang ngumpul ngapain, kayak denda berapa lah, sanksi berapa tahun kayak nanti setelah si wabah ini lewat gitu. Saya sih mengharapkannya kayak gitu. Cuma kalau misalkan langkah pemerintah cuma menyuruh warganya untuk gimana omong kosong lah. Terus juga tentang karantina wilayah gitu, kenapa sih Jakarta nggak ditutup aja? Iya sih, Panis udah udah mengajukan ke pemerintah pusat itu, cuma ditolak sama Pak Luhut kalau nggak salah. Aduh Pak, kita tuh gimana mau neken nih angka biar turun Pak, kalau misalkan pemerintah aja nggak bisa tegas di sektor ini gitu, maksudnya di masalah ini. Terus kalau kita bicara dampak ekonomi sih, gue kemarin sempet ngeliat
angka rupiah itu sempat melonjak ke harga 16.500. Gila sih. Emang menurut gue kita harus menerima kondisi ini mau nggak mau. Cuma kan kita bisa meminimalisir biar kita juga, maksudnya negara kita juga stabil, nggak anjlok. Emang anjloknya ekonomi kita tuh juga karena dipengaruhi oleh ekonomi Cina. Karena menurut gue investasinya Cina tuh di sini terlalu banyak, jadi ekonomi mereka terganggu, kita juga terganggu secara otomatis. Kayak gitu sih. Terus dari dampak sosial banyak lah, kayak menurut gue orang-orang yang, mohon maaf banget, orang-orang yang berkekurangan dengan adanya virus ini ya, jadi kayak lebih nggak punya asa untuk hidup gitu. Waktu itu gue nonton di sebuah acara di televisi swasta, bahwa ada seorang tukang ojek, dia benar-benar bingung gimana cara nafkahin keluarganya, bingung dia dengan adanya virus ini, penumpangnya dia nggak ada, yang lain-lain lah, terus pendapatannya turun gitu-gitu. Ini cukup menyakitkan sih bagi gue. Seharusnya pemerintah bisa lah, kalau misalkan 2 minggu aja nih, 2 minggu kita karantina gitu, semua mengkarantinakan diri sendiri, semua mengkarantina wilayahnya masing-masing. Bisa selama 2 minggu kita mengatasi masalah ini tuh bersama-sama. Gitulah. Terus juga pemerintah kayak kurang mengalokasikan dana, menurut gue. Alokasikan dana buat si kesehatan ini. Malah pemerintah buka lelang gitu, bukan buka lelang, buka apa sih namanya, galang dana ya. Iya, bisa galang dana buat membantu si COVID-19, menangani si COVID-19 ini. Menurut gue itu gila sih. Gue tuh setuju dengan pendapat seorang aktivis